Shalom, salam Patunggilan. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih? Kita pastinya dan tentu saja merasa sehat karena Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Pada saat ini kita akan masuk di dalam ibadah keluarga yang akan kita lakukan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Oleh sebab itu, mari kita mengawali persekutuan kita pada saat ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sang Sumber kehidupan kami sungguh mengucap syukur akan setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terlebih pada saat hari ini ya Bapa, bagaimana ketika kami bangun tidur sampai pada malam hari ini, kami tetap merasakan setiap jamahan dan anugerah kasih Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan setiap pekerjaan dan aktivitas dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Dan kami juga senantiasa bersyukur kepada Engkau di tengah kondisi kami saat ini, di tengah pandemik saat ini ya Bapa. Kami bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami dapat tetap bersyukur dan bersekutu hanya kepada Engkau. Oleh sebab itu ya Bapa, kami menyerahkan ibadah keluarga kami pada malam hari ini, mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kuasa kasih Tuhan yang senantiasa melingkupi kami dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama memuji kidung Pasamuan Jawi kita. Kita akan memuji KBJ kita nomor 5. Kita akan memuji KBJ kita nomor 5. Kita pujikan bait 1 dan 2. Do Pangeran. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dengan segala kerendahan hati, kami mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari bahwa keberadaan kami, baik di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat, bahkan kehidupan kami bagi sesama, seringkali ya Bapa, kehidupan kami tidak menjadi berkat. Tetapi seringkali kehidupan kami menjadi batu sandungan. Seringkali perkataan dan perbuatan kami melukai, bahkan membuat benci saudara-saudara kami. Kami memohon ampun ya Bapa. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Kami juga mengakui bahwa seringkali kami sebagai manusia yang sudah Tuhan berikan tanggung jawab untuk memelihara alam ini tidak dapat kami lakukan dengan baik. Kami memohon ampun untuk setiap keterbatasan dan kelemahan kami.
Kami percaya ya Bapa, oleh karena darah dan kuasa Tuhan, oleh karena pengorbanan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, maka pada saat ini kami percaya Kau mengampuni kami dan memberikan kami kehidupan yang baru. Sehingga pada saat ini ketika kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami boleh tetap senantiasa layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kuasai kami, berikan kami hikmat dan pengertian Tuhan, sehingga firman Tuhan pada saat ini yang bersama-sama kami akan renungkan bersenantiasa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita akan memuji kembali KPJ kita nomor 84. KPJ kita nomor 84, kita akan pujikan bait 1 dan 3. Moro wong dosa wong cilaka marga. Saudara yang terkasih, bacaan kita pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan 13. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan 13. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, 'Engkaukah Ziba?' Jawabnya, 'Hamba, tuanku.' Kemudian berkatalah raja, 'Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah.' Lalu berkatalah Ziba kepada raja, 'Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya.' Tanya raja kepadanya, 'Di manakah ia?' Jawab Ziba kepada raja, 'Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar.' Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, 'Mephiboset?' Jawabnya, 'Inilah hamba, tuanku.' Kemudian berkatalah Daud kepadanya, 'Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu
oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih firman Tuhan pada saat hari ini. Berbahagia dan bersuka cita kita yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apa yang terpikirkan atau terbayangkan di dalam benak kita ketika ada sebuah kalimat menebar kasih dan menyingkirkan sakit hati? Apa yang bisa panjenengan pikirkan ketika ada seseorang yang kemudian berkata bahwa mari kita menebarkan kasih dan menyingkirkan rasa sakit hati? Bisakah kira-kira kita menghitung seberapa banyak dia, entah seseorang atau mereka, yang sudah menyakiti hati kita? Sudah berapa kali? Berapa jumlahnya? Pasti jawabannya sangat banyak, bahkan tidak terhitung sama sekali. Oke lah, kalau itu menjadi jawaban kita. Tetapi mari coba kita masing-masing, diri kita masing-masing dengan kondisi seperti ini. Apakah kita masih tetap bisa menebarkan kasih kepada mereka, entah dia atau seseorang, di tengah rasa sakit hati kita? Masih bisakah kita menebarkan kasih ketika kita jengkel kepada orang, ketika kita marah kepada orang? Masih bisakah kita menebarkan kasih dengan kondisi semacam itu? Kalau biasanya kalau kita berbicara dengan seseorang atau lawan kita, mereka pasti akan kemudian berpikir atau bertanya kembali, Bu, bolehkah saya memiliki jalan yang lain, atau bolehkah saya memiliki jawaban yang lain? Kalau boleh, andai kata boleh, saya mau membalas rasa sakit hati saya, supaya dia juga bisa merasakan apa yang saya rasakan, supaya dia bisa mengerti betapa sakitnya ketika kita disakiti oleh orang lain. Tetapi ada juga saudara yang beberapa orang Kristen yang mereka tidak pernah tawar-menawar dengan Tuhan mengenai hal ini, yang tidak pernah tawar-menawar dengan Tuhan ketika Tuhan sudah berkata, kasihilah musuhmu. Mereka ada beberapa di antara kita yang juga dengan sakit, dengan disiplinnya menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Apakah mudah bagi kita? Saya rasa tidak semudah kita
balikkan telapak tangan kita ketika kita dalam kondisi sakit hati, dalam kondisi kecewa, dalam kondisi marah, kemudian kita masih menegakkan kasih. Saudara yang terkasih, seperti yang dilakukan ada seorang tokoh terkenal, sebut saja dia Nelson Mandela. Bagaimana cerita atau kisah hidupnya itu sangat menginspirasi kita semua. Panjenengan sudah pasti sangat familiar siapakah Nelson Mandela itu sebelum dia akhirnya menjadi presiden di Afrika. Selama 27 tahun Nelson Mandela ini mendapatkan siksaan yang begitu luar biasa. Dia digantung, dia dilecehkan, bahkan pernah dia digantung dengan kondisi terbalik, dan parahnya lagi dia juga pernah dia dikecili oleh salah satu sipir yang ada di dalam penjara itu. Dan ketika dia sudah bebas, apa yang dilakukan? Nelson Mandela membalas. Ketika Nelson Mandela sudah menjadi menjadi orang nomor 1 di Afrika, dia memanggil orang-orang yang pernah menganiaya dia di dalam penjara. Dia memanggil semua orang yang pernah membuat Nelson menderita di dalam penjara. Nelson Mandela ingin membalas apa yang sudah dilakukan oleh para sipir dan orang-orang ketika mereka menyiksa dirinya di dalam penjara. Nelson Mandela kemudian memanggil mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela? Nelson Mandela membalas kejahatan mereka dengan pelukan kasih dan maaf. Itulah yang dilakukan oleh Nelson Mandela. Orang-orang yang pernah berbuat jahat ketika dipanggil oleh Nelson Mandela sangat khawatir, ketakutan, karena mereka takut mereka akan menderita dan dianiaya kembali oleh Nelson Mandela, orang nomor 1 di negeri. Tetapi ternyata mereka mendapatkan kasih, pelukan kasih dan maaf dari Nelson Mandela. Ini adalah sebuah kisah inspirasi, kisah nyata bagi kita semua. Bagaimana di tengah kemarahan, bagaimana di tengah kekecewaan kita, tapi kita masih bisa menebarkan kasih. Nelson Mandela, dia tidak tawar-menawar dengan Tuhan, dia tetap menyebarkan kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam pembacaan Alkitab hari ini, kita pun juga menemukan satu kisah yang begitu hebat. Kisah luar biasa tentang seseorang yang sanggup mengasihi musuhnya, musuh mereka, yaitu Daud. Kita tahu semua bahwa antara Daud dengan Saul, mereka memiliki sebuah hubungan yang sangat-sangat tidak akur. Bukan Daud yang bermasalah, melainkan Saul yang selalu berniat untuk membunuh Daud. Dan ketika Saul mati dalam peperangannya dengan orang Amalek, Daud memiliki kesempatan besar untuk membalas dendam kepada Saul, bahkan kepada keturunan-keturunannya. Karena pada saat itu di zaman Daud, hukum perang pada zaman itu adalah memberantas sampai kepada akar-akarnya. Dan itu adalah salah satu hukum yang terjadi, hukum yang berlaku. Jadi kalau ada orang yang memiliki kemarahan atau ingin membalas dendam, dia harus memberantas sampai kepada akar-akarnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya tidak ada kesempatan bagi musuh untuk membalas dendam dan memberontak di kemudian hari. Dan Daud sebenarnya memiliki kesempatan yang begitu besar untuk memberantas, untuk menghabisi keturunan Saul pada saat itu. Daud memiliki kesempatan berkali-kali untuk membalas dendam kepada keturunan Saul.
Dia punya kesempatan emas untuk melakukan hal itu. Tetapi mari kita melihat apa yang kemudian dilakukan Daud dalam bacaan kita pada saat ini, terkhusus di ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk panjang. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan, ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala lada Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanku ini. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau dan anak-anakmu dan hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya supaya cucu tuanmu itu ada makan. Saudara, apakah Daud melupakan perseteruannya dengan Saul? Tidak, Daud tidak melupakan. Daud tahu gimana Saul membenci. Tetapi kenapa kemudian Daud tidak melakukan pembalasan kepada Saul? Dalam teks kita pada saat ini, apakah karena Yonatan, sahabat dekatnya, sahabat karib dari Daud? Ya, bisa jadi, tetapi bukan karena itu. Daud pun juga memiliki kesempatan untuk membunuh Saul berkali-kali, tetapi tidak pernah dilakukan oleh Daud. Kita bisa mendapati jelas jawaban mengapa Daud tidak melakukan pembalas dendam kepada Saul. Itu karena memang Daud memiliki kasih yang besar. Daud memiliki hati yang baik. Dia tidak mau membalas perbuatan jahat dengan perbuatan jahat. Bisa kita simpulkan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bahwa dalam satu kalimat dan berpikir tentang apa yang menjadi motivasi Daud ketika dia menerima Mephiboset untuk tinggal bersama, karena satu atau bahkan banyak perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mereka tidaklah layak untuk menjadikan kita sebagai orang jahat. Itu sama sekali bukan tentang mereka yang telah berbuat jahat atau menyakiti kita, tetapi ini tentang kita. Apakah kita menjadi sama seperti mereka yang telah berbuat jahat dan menyakiti hati kita dengan membalas perbuatan mereka setimpal menurut kita, seperti kata Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Ataukah kita akan menjadi orang yang berbeda dengan cara tetap menebarkan kasih, dengan cara tetap memberikan pengampunan dan mengampuni mereka yang sudah menyakiti kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada bulan ini, bulan Juni, ini adalah bulan kesaksian dan pelayanan bagi kita. Seluruh warga GKJW merayakan bersama-sama dan melakukan banyak aksi dalam bulan kesaksian dan pelayanan. Dan di mana melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk menjadi saksinya. Dengan cara apa? Dengan cara menebarkan kasih-Nya, mengampuni setiap mereka yang telah menyakiti kita, karena kita tidak berhak untuk membalas kejahatan kepada mereka. Selamat menebarkan kasih di tengah rasa sakit hati kita, dan selamat mengampuni kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita dengan kita memujikan kidung KPJ kita nomor 181. Kita
Kita akan pujikan 181, kita pujikan bait yang pertama sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Puji syukur kunjuk Gusti. Puji syukur kunjuk Gusti, wit siramat paduka, datangkan datang kasih, jinanding kawasan Tuh, syukur beringin bagian nadia dan memiliki syukur kadang itu dan sahabat kasih. Mari kita masuk di dalam doa syafaat dan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan rahmat Tuhan, untuk setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terlebih pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing untuk beribadah kepada Engkau. Biarlah ya Bapa, setiap pujian, setiap ungkapan syukur kami boleh senantiasa menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi penghiburan bagi kami, untuk kami dapat melalui setiap hari-hari kami, terlebih di tengah kondisi kami pada saat ini. Bapa yang penuh kasih, firman Tuhan yang sudah Tuhan beritakan kepada kami, biarlah kami senantiasa dapat melakukan dan mewujud nyatakan kasih di tengah kehidupan kami, di tengah keterbatasan dan kelemahan kami, sehingga terkhusus pada bulan ini ya Bapa, kasih Tuhan boleh terus kami tebarkan. Biarlah Tuhan juga senantiasa mengajari kami untuk kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami dapat memeluk mereka, orang-orang yang telah menyakiti kami, orang-orang yang membuat kami marah kecewa. Kami boleh mengampuni mereka, memeluk mereka bersama dengan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami juga memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kami percaya bahwa persembahan ini akan Tuhan kuduskan dan Tuhan layakkan, sehingga persembahan ini ya Bapa boleh terus nyata bagi kemuliaan dan kerajaan Tuhan di tengah kehidupan kami, terkhusus di tengah pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami juga berdoa untuk keadaan kami pada saat ini, untuk kehidupan kami bersama, di tengah kami masih mengalami kekhawatiran dan ketakutan akan kondisi kami di tengah pandemik ini. Tuhan, kiranya Tuhan cepat hilangkan, jauhkan, dan lepaskan kami dari wabah ini, sehingga kami boleh bersama-sama, boleh menjalani kehidupan kami dengan baik. Kami boleh menjalani kehidupan kami seperti sedia kala, tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran akan terkena virus ini ya Bapa. Kami juga akan tetap mengimani bahwa Engkau Tuhan Allah kami yang akan senantiasa menjaga dan melindungi kami, sehingga kami boleh tetap sehat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah keluarga kami pada saat ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan tetap sertai dan tolong kami, sehingga apapun yang kami lakukan senantiasa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Allah Bapa kami, Sang Sumber kehidupan, dan melalui kuasa kasih yang akan diberikan oleh kuasa Roh Kudus, memampukan kami untuk tetap berpengharapan dan meletakkan sisa kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita akan mengakhirinya dengan kita memuji KPJ kita nomor 452. 452 kita pujikan bait yang pertama saja.
tekating mana kawula.